Bismillah masya Allah la yasukul khairu illallah. Bismillah masya Allah la yasusu'a illallah. Bismillah masya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'd, yang kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu, bapak-bapak jamaah musola Sabilul Muttaqin, Miftahul Ulum, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini udaranya segar sekali. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar dengan keadaan sehat walafiat. Karena tidak mudah kita itu menggerakkan kaki kita untuk ke musola ini tanpa pertolongan Allah. Di saat yang sama banyak yang tidak bisa bergerak saat ini. Ya hidup, tapi tidak bisa apa-apa, kelap-kelop bahasa Jawanya, karena sakit. Atau sehat, tapi tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk meraih pahala yang luar biasa jamaah subuh di bulan suci Ramadan, apalagi mengikuti kajian atau taklim yang luar biasa pahalanya. Itu kita patut syukuri minimal dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan syukur tersebut akan menambah nikmat yang selama ini kita harapkan belum tercapai, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janjinya Allah seperti itu. Sholawat salam mati kita terus baca dan moga terhaturkan sambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua pasti butuh pertolongan beliau di hari akhir nanti. Semoga kita semuanya, guru kita, orang tua kita, anak turun kita diakui oleh beliau menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersama-sama tabarukan ngalap berkah dari kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarai oleh Syekh Nawawi Banten. Semoga kita semua dapat berkahnya. Sedikit akan saya bacakan. Saya hanya membacakan, panjenengan yang mendengarkan. Allah yahdi, Allah yang ngasih petunjuk atau hidayah. Karena perkara yang langka turun ke bumi itu adalah hidayah, dan perkara yang langka naik ke langit itu adalah ikhlas. Mas, nanti saya bantu ya. Setelah membantu, ikhlas mas, ikhlas padahal gerundel, tidak tahu, yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Bantu orang, ada niat lain dan lain sebagainya, tapi lumayan masih mau bantu. Jadi langka sekali ikhlas, pasti ada embel-embelnya. Apalagi ini mendekati tahun pencalekan, itu sudah semuanya pasti ada embel-embelnya, tapi masih bagus daripada tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisah,
Makalah yang kelima, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi kitab ini setiap bab itu berisi, ada yang berupa 5 nasihat, ada yang 3. Nah ini ketepatan yang 5 nasihat di dalamnya, dan ada yang berisi hadis, ada yang dari sahabat, ada yang dari ulama. Nah, pada pagi hari ini makalah yang kelima ini annahu qol mauqufan alaih au marfu'an ila nabi. Jadi ini ada yang mengatakan, apa yang mau tak baca nanti ini, ada sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf nanti diterangkan, fal mauqufu maru ya ani sahabati wala yatazawwaju bihi ila Rasulillah. Hadis mauquf itu ya hadis yang kandek, berhenti kepada sahabat, tidak sampai kaji Nabi. Jadi perkataannya sahabat, mauquf, tidak sampai Rasulullah. Lawal marfu'u, tay hadis marfu' ma akhbaru bihi sahabiyu an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi dari Rasulullah turun ke sahabat sampai kepada, jadi sampai kepada Rasulullah. Dawuhnya gini, makolahnya gini, laula itta'ahu laula ti'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannati. Laula ti'a'ul ghaibi, lamono kalau tidak khawatir dianggap, jadi seumpama, gampangannya gini, seumpama aku tidak khawatir dianggap orang yang kemeruh itu ngaku-ngaku, mengklaim dirinya tahu barang gaib, la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah, maka aku akan menyaksikan, aku akan memastikan bahwa 5 orang ini termasuk calon penghuni surga. Gampangannya 5 orang ini adalah calon ahli surga gitu. Jadi ada 5 golongan yang nanti akan masuk surga. Ini umpama disandarkan pada sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar, berarti beliau yang kalau saya umpama tidak khawatir dianggap orang yang ngaku-ngaku mengetahui barang gaib, maka saya akan bersaksi bahwa 5 orang ini nanti masuk surga, bakal masuk surga. Ai laula makhafatu ti'ai ilbil ghaibi mani'un laqultu syahidu ala khamsi jama'atin annahum min ahli jannah. Yang pertama, orang yang pasti masuk surga itu siapa saja? Yang pertama, semoga kita termasuk dari 5 tersebut. Al-fakiru, satu orang yang fakir. Fakir itu orang tidak punya, orang melarat. Al-fakiru, orang yang melarat, tidak punya, orang fakir. Sohibul, yang mempunyai keluarga. Maksudnya orang fakir yang sabar menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya. Fakir, sabar, dia sabar berjuang untuk menghidupi anak istrinya. Wahuma, yang dimaksud keluarga itu siapa? Mayyaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu alaihi ka'abdihi wa mura'atihi wa waladihi as-saghiri, yaitu orang yang tinggal serumah sama dia terus wajib dinafkahi, seperti budaknya. Dulu ada budak, ka'abdi seperti budaknya, wa mura'atihi istrinya, dan anak-anaknya yang masih kecil. Ya, umpama sampai ada hadis itu mengatakan ada sebagian dosa yang tidak bisa hilang atau tidak bisa lenyap, tidak bisa diampuni hanya karena istighfar, yaitu dia hanya bisa hilang atau lenyap karena kerupakan orang itu memikirkan atau berjuang keluar keringat, banting tulang, peras keringat untuk menafkahi
keluarganya, tentunya dengan sabar. Sabar berarti kalau sudah menyebut sabar, tentunya dia berjuang menafkahi keluarganya dengan rizki yang halal, tidak sembrono, dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh agama, termasuk sholat lima waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, yang nanti calon penghuni surga, yaitu wal mar'atur radi anha zaujuha, yaitu seorang wanita yang ridho anha kepadanya zaujuha bojo lanange, yaitu seorang perempuan atau wanita, ibu-ibu yang diridhoi oleh suaminya. Berarti wanita solehah. Wanita solehah itu ya wanita yang taat kepada suaminya. Boleh seorang istri tidak menuruti suaminya hanya karena suaminya nanti memerintahkan atau memerintahkan barang yang diharamkan Allah, atau mencegah dari melaksanakan kewajiban. Mau tidak boleh sholat, tidak boleh diturutin suaminya. Yang ketiga, wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Yang ketiga adalah perempuan yang ikhlas mensodakohkan mahar yang diberikan suaminya kepada suaminya tadi. Apalagi yaitu sudah haknya istri, umpama suami minta tidak dikasih tidak apa-apa, tapi ini ikhlas, apalagi di rumah tangga pas terhimpit ekonomi. Nah, itu ada satu-satunya rezeki maharnya dia, mahar dulu waktu rabi nikah, maka dia ikhlas, ini mas saya ikhlas tak berikan, itu bernilai sedekah. Sama dengan seorang yang menafkahi keluarga tadi, itu bernilai, setiap suapan yang diberikan kepada keluarganya, pada istrinya, pada anak, itu nilainya sedekah. Jadi tidak cuma-cuma, dan derajatnya sangat tinggi sekali. Orang yang sudah punya keluarga, semua punya anak istri, dia menafkahi keluarganya itu selain menghapus dosa yang tidak bisa diistighfari, mengangkat derajat dan menambah pahala yang luar biasa. Nah, ini istri yang mau ikhlas mensodakohkan mahar yang diberikan suaminya kepada suaminya, apalagi tadi ketika waktu terhimpit ekonomi. Yang keempat, wasyakhsur radi anhu abawahu. Yang keempat adalah seseorang yang diridhoi anhu seorang tadi, abawahu, kedua orang tua, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua sehingga kedua orang tuanya itu ridho. Jadi tidak mudah. Kadang orang tua itu kan pawatan, pura-pura. Jadi kita harus jeli kepada orang yang masih punya orang tua. Kadang itu tidak ridho, kelihatannya meridho-ridhokan. Jadi dia maksud ridho itu ridho bigori suhtin. Jadi ridho benar-benar ridho orang tua itu. Kadang ya tak izinin, tapi sebenarnya dia tidak ridho. Nah, ini benar-benar ridho. Orang yang diridhoi kedua orang tuanya itu dipastikan nanti masuk surga, bakal penghuni surga. Banyak ceritanya orang yang durhaka sama orang tuanya. Ya, saya mau cerita di kitab Tampil Ghafilin. Kitab Tampil Ghafilin yang nulis Imam Les Samarqandi. Beliau hidup di sekitar tahun 200-an Hijriah, sudah 1000 berapa ratus tahun yang lalu. Beliau itu di dalamnya menulis ada hikayah cerita ketika hujan sangat lebat, itu ada 3 orang di dalam hutan, terus ngiyup itu berteduh di dalam gua. Ketika hujan lagi lebat-lebatnya masuk ke gua. Nah, apesnya, naasnya gua itu terus tertutup sama batu yang sangat besar. Akhirnya tidak bisa metu, tidak bisa keluar. Nah, 3 orang tadi terus bertawasul. Nah, ini sudah dari zaman dulu ada tawasul.
tawasul itu ya berlantaran supaya ditolong oleh Allah dengan lantaran Rasulullah, lantaran sholawat, lantaran baca bala. Ini setiap orang bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Yang pertama bertawasul dengan amal solehnya ketika dia ingat, ya Allah, saya suatu hari itu punya kesempatan berzina. Jadi ada kesempatan dia mau berzina. Terus saya ingat padamu ya Allah, langsung berpaling, saya istighfar, tidak jadi zina. Kalau memang itu dianggap amal soleh, ya Allah, dengan lantaran amal soleh itu bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya terbuka sedikit, crack sedikit, Mama. Terus yang kedua gitu, ya Allah, ketika dia kaya raya, rojo koyonya banyak, hewan-hewannya banyak. Zaman dulu ada unta, ada kambing, dombanya, buahnya. Lah itu terus ada orang yang mengadu padanya, terus disedekahkan. Kalau itu memang jadi amal soleh, saya tawasul lantaran amal soleh itu, ya Allah, tolonglah saya, ya Allah, bukakan pintu gua itu. Buka sedikit, masih tidak bisa keluar, membukanya sedikit. Yang terakhir, ya Allah, saya itu dulu punya dua orang tua. Terus saya sangat memuliakan beliau. Saya itu sering ngirimi makanan. Suatu ketika malam-malam aku memasakkan kesukaan kedua orang tuaku, terus aku ke rumah orang tuaku. Tibanya di situ, saya salam-salam, beliau tidak keluar, ternyata sudah istirahat. Padahal aku membawakan makanan kesukaan beliau. Saya tidak berat untuk menghormati orang tua itu, biar tidak kaget, biar tidur istirahatnya pulas. Saya menjaga makanan itu sampai pagi. Padahal hewan-hewanku masih di tanah lapang, itu dipastikan bisa juga dimakan satu gala. Satu gala itu hewan buas. Jadi kalau sampai pagi beliau berdua bangun, terus saya makanan itu saya haturkan kepada beliau. Dan kedua orang tuanya senang. Kalau memang itu birrul walidin, kalau memang amal soleh saya berbakti kepada orang tua itu adalah amal soleh, maka dengan tawasul atau lantaran amal itu, bukakan, tolonglah aku ya Allah. Langsung terbuka semuanya. Jadi bisa disimpulkan semua amal soleh kita itu bisa ditawasulkan ketika kita terhimpit, terutama berbuat baik kepada orang tua. Nah, mumpung bulan puasa, yang masih punya orang tua, ditelepon orang tuanya, minta maaf, minta ridhonya. Kalau ada kelebihan rezeki, dikirimin uang. Kalau sudah meninggal, masih bisa kita itu berbakti kepada beliau dengan cara kita bersedekah, diniatkan untuk beliau, berdoa, bacakan Yasin dan lain sebagainya. Nah, karena di alam kubur, alam barzah itu masih belum akhirat. Al-fasil, alam barzah atau kubur itu al-fasil bainad dunya wal akhirah, hanya pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Saya ngenteni kita semua nanti mati semua, dibangkitkan baru hari akhir nanti ke akhirat. Ya itulah yang tidak amal apapun, layang fa'u malun dan lain sebagainya, tidak bermanfaat, bondo, harta, anak, semuanya tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kalau sekarang orang tua atau kita mau meninggal masih mengalir apa yang kita tanam di dunia itu, amal jariah, anak soleh, kiriman doa dari kaum muslim muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu sampai ke sana. Kita mendoakan orang tua, lahul fatihah, lahumal fatihah, lahal fatihah, sampai sodakoh satu gorengan umpama untuk buka untuk orang tua saya yang sudah meninggal, sampai ke sana. Luar biasa itu, mengademkan atau mengayemkan, menggembirakan orang tua kita yang umpama sudah ada yang sudah meninggal. Karena di alam barzah, belum akhirat, masih bisa kita baca Quran, kita apapun diniatkan orang tua, pasti sampainya. Nah, kalau ada orang yang tidak sampai ganjaran kepada orang sudah meninggal, itu nanti kalau sudah di akhirat. Nah, kalau masih di alam barzah itu kan al-fasil bainad dunya wal akhirah. Yang terakhir orang yang dipastikan masuk surga adalah
Wattaibu minadz-dzambi, yaitu orang yang bertobat dari dosanya. Ruya annahu, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh bersabda, at-taibu minadz-dzambi, orang yang tobat minadz-dzambi dari dosanya, kamal la dzambala, seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang mau tobat, seberapapun dosanya itu pasti diampuni sama Allah. Segede apapun dosa kita, masih besar pengampunan Allah. Seperti kalau kita masih hidup, dosa itu ibarat, banyak kita dengar, dosa itu ibarat semen. Semen kalau masih basah, kena lantai, disiram langsung bersih. Tapi kalau sudah kering, ya tidak bisa disiram toh. Kalau kita sudah meninggal, ada dosa yang belum kita tobati, ya dosanya nanti ya tidak bisa, tidak masih nempel. Jadi mampir dulu ke neraka, mampir. Karena surga itu tempatnya bersih. Seperti emas juga gitu. Emas itu kalau mau dicampurkan ke emas murni, maka ya harus dilebur dulu, dimurnikan dulu, baru campur. Orang juga gitu. Nanti kaum muslimin muslimat yang ketika meninggal membawa iman pada Allah dan Rasulnya, tapi masih membawa dosa, belum ditobati, ya nanti kayak tadi, emas yang mau dicampur ke emas murni ya harus diobong dulu, dibakar, dilebur, dimurnikan. Atau umpama kita mau membersihkan semen yang di tembok atau itu kan ditutupi, dipukulin atau pakai betel dan lain sebagainya. Yang terakhir sabdanya Rasulullah tentang orang yang diampuni dosanya Allah. Qala Allah, ruya annahu, diriwayatkan annahu, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, Allahu afrahu bi taubatin taibi minadz-dzam'anil warid. Allah itu sangat senang, sangat gembira, sangat senang. Afrahu itu luwih senang. Allah itu senangnya melebihi, senang kepada orang yang mau tobat dari dosanya itu melebihi minadz-dzam'ani al-waridi, yaitu dibandingkan orang senang, dibandingkan senangnya orang yang haus terus menemukan air. Orang yang ketika perjalanan, apalagi di padang mahsyar, kita tidak tahu ya padang mahsyar, atau di pertengahan perjalanan tidak ada rumah, sampai mau nggak ada air, mau meninggal. Terus ketika itu terus ada air mengalir atau orang ngasih pokari, itu kan luar biasa senangnya. Itu Allah lebih senang, Allah melihat orang yang pendosa terus mau bertobat. Itu maksudnya. Wa minal ami, dan lebih senang dibandingkan orang yang lama tidak punya keturunan. Bisa dikatakan mandul, lama tidak punya keturunan, mama divonis tidak pernah, ujuk-ujuk terus punya ternyata dia punya anak. Saya punya teman itu dulu kepala sekolah SMP itu sudah 10 tahun, dikira sudah tidak punya anak. Nah, suatu ketika itu cerita nyata. Suatu ketika ada mungkin wali ya itu diyakini wali. Dia datang ke rumahnya temanku itu loh, hujan deras, tidak kehujanan. Terus dikasih, kamu nanti mau punya anak ini, nah anaknya nanti dikasih nama ini, namanya Abu Bakar kah? Apa itu anaknya? Bin ini. Jadi selang berapa bulan hamil istrinya, terus punya anak, dikasih nama. Nah itu kan dikira senengnya bukan main itu. Sampai sekarang itu terus tiap 1 bulan sekali manakiban itu, saking syukurnya itu. Jadi saking bungahnya orang kalau lama nggak punya anak terus dikaruniai anak itu. Tapi itu Allah melebihi bungahnya, melebihi kegembiraan orang itu ketika melihat orang yang mau bertobat di dalam dosanya. Wa minadh-dhali, dan lebih senang daripada orang yang kehilangan al-wajidi terus menemukan barangnya, atau bisa dikatakan orang yang kesasar terus menemukan jalan keluar. Faman taba ilallahi, barang siapa yang bertobat ilallahi kepada Allah taubatan, dengan tobat nasuhan yang benar-benar, tobatnya ndak tobat asal-asalan, ansallah, maka Allah akan ngilangake atau melalikan
melupakan, Allah akan membuat lupa hafidhi pencatat amal. Malaikat pencatat amal jelek tadi loh dibuat lupa. Jadi amalnya yang jelek tidak dicatat. Wajawarahu wa biqa al-ardi kullaha khotoyahu wa dunubahu. Dan Allah juga akan membuat lupa bumi. Bumi wajawarahu dari anggota seluruh, karena nanti di akhirat itu mulut terkunci, tangan kaki kayak di Yasin itu loh. Ada Yasin satu ayat di salah satu ayat di surah Yasin itu nanti akan terkunci mulut. Jadi yang bersaksi tangan kakinya ada sih. Lah nanti sama orang yang mau bertobat itu anggota yang nanti jatahnya untuk bersaksi itu dibuat lupa sama Allah. Dan bumi juga itu bumi karena ada satu hadis itu ketika orang dosanya banyak, itu penyambutan bumi yang ada di kuburan itu sangat jelek. Ayo dulu kamu ketika masih hidup aja di punggungku kamu semena-mena melaksanakan tidak melaksanakan perintah Allah, terus lacut dan durhaka. Rasakan sekarang kamu ke perutku akan saya himpit, akhirnya dihimpit sama bumi yang kuburan tadi. Jadi terus kalau sudah taubat mati terus dibuat lupa, bumi itu dibuat lupa, maka lupa kalau orang itu pendosa. Rawahu Abdul Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Abbas. Wal maqalatu sadisatu wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang dapat kami bacakan. Mohon maaf kalau banyak kekeliruan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله وإياكم اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم